Om Swastiastu. Hai peserta didik sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap mengikuti pembelajaran kami hari ini. Hari ini kami akan membahas materi tentang Kerajaan Samudra Pasai yang terdiri dari 4 sub. Sub apa aja itu? Yuk, simak video selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif agar dapat menganalisis proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai dan perannya bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta mengenali tokoh-tokoh atau raja-raja yang berperan dalam berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai. Melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan sejarah dan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Sub materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, proses awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Di samping ini, apakah kalian sudah melihat tayangan gambar? Gambar apa sih yang kalian lihat? Benar, gambar tadi merupakan Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah teman-teman, kini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Bagaimana awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai? Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan 8, Selat Melaka sudah mulai dilalui oleh perdagangan-perdagangan Muslim dalam pelayaran ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina, pada zaman Tang, pada abad-abad tersebut diduga masyarakat Muslim telah ada, baik di Kanton maupun di daerah Sumatera. Banyak dijumpai di beberapa pelabuhan di Sumatera, yaitu Baus yang terletak di pesisir barat Sumatera, Lamuri di pesisir timur Sumatera, dan di pesisir lainnya seperti di Perlak, yaitu sekitar tahun 674 Masehi. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Qalim pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Qalim adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir. Sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa, ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayan di Gurajat pada tahun 1238 Masehi. Selanjutnya kita ke sub berikutnya, yaitu proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Seperti apa sih proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di segala bidang? Yang pertama yaitu kehidupan politik. Raja pertama Samudra Pasai sekaligus pendiri kerajaan adalah Marah Silu, bergelar Sultan Malik Al-Saleh, dan memerintah antara tahun 1285 sampai 1297. Pada tahun 1295, Sultan Malik Al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja, yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik Al-Sahir, 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlak.
Yang kedua, kehidupan ekonomi. Karena letak geografisnya yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. Mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak kebesaran Kerajaan Majapahit. Masa itu juga merupakan masa kebesaran Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapatkan julukan daerah Serabi Mekah. Selanjutnya, raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Siapa saja sih raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam kedua sesudah Perlak. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Hal ini diketahui dengan pasti dari prasasti yang terdapat dari batu nisan makamnya yang menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh ini meninggal pada bulan Ramadan 676 tahun sesudah hijrah Nabi atau 1997. Sebelum menjadi raja dan bergelar sultan. Raja ini semula adalah seorang marah dan bernama Marasilu. Ayah Marasilu bernama Maragajah dan ibunya adalah Putri Betung. Dalam sistem pemerintahannya, Samudra Pasai mengadopsi dari India dan Persia. Keraton dan istana kerajaan Samudra Pasai dibangun bergaya arsitektur India. Yang terakhir ada peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan bersejarah Kerajaan Samudra Pasai tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, khususnya Aceh Utara. Erupa nisan bertuliskan kaligrafi Arab gundul yang khas Muhammad Burhanuddin 2011. Samudra Pasai merupakan pusat peniagaan penting yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang dirham juga menjadi peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang mengadakan kekuatan ekonomi saat itu. Pada saat itu, sisi dirham atau mata uang emas itu tertulis Muhammad Malik Al-Sahir. Sedangkan di sisi lainnya tercetak nama Al-Sultan Al-Adil. Diameter dirham itu sekitar 10 mm dengan berat 0,60 gram dengan kadar emas 18 karat. Berikut beberapa bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam Sultan Malik Al-Saleh terletak di Desa Beulingin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Yang kedua, makam Sultan Maulana Al-Sahir. Malik Al-Sahir adalah putra Malik Al-Saleh. Dia memimpin Samudra Pasai
sejak 1287 hingga 1326 Masehi. Pada Nisan, makamnya yang terletak bersebelahan dengan makam Malik al-Saleh. Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai muncul pada abad ke-13 Masehi, ketika Kerajaan Sriwijaya hancur. Tentunya, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai didukung oleh raja-raja yang memerintah pada masanya, sehingga meninggalkan banyak peninggalan berupa batu nisan dan makam-makam terkenal. Sekian pembahasan sejarah kali ini. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.